Selamat pagi Bapak Ibu Guru, teman-teman dan orang tua murid semuanya. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Tania dari kelas 6 SD Yosudarso. Di sekolah Yosudarso, guru mengajak kami untuk membuat ujian berbasis kinerja, di mana kami akan mengumpulkan informasi dan akan menyambungkan semua informasi menjadi satu PPT. Lalu kami akan menyambungkan informasi tersebut dengan 9 tema yang boleh kami pilih salah satunya. Sesuai informasi yang saya dapat, saya memilih tema 8, yaitu Bumiku, dengan judul Bumiku Surga Duniaku. Alasan saya memilih proyek ini karena di berkomplekan rumah saya ada banyak sampah. Jadi saya mau di komplek rumah saya itu terbebas dari sampah. Manfaatnya agar tetangga aku nyaman dengan komplek barunya. Kesimpulannya buat teman-teman semua, meski bumi penuh dengan sampah, jangan berhenti buang sampah pada tempatnya. Lanjutkan. Enggak ya? Hai, aku Kania. Nama panjangku Kania Dominika Samba. Bersekolah di SD Yosudarso adalah pengalaman terbaikku karena di sini ada banyak teman-teman yang baik. Di sini juga saya ada teman yang selalu setia, yaitu Arianti, Hana, dan Leora. Ini juga selain kami diminta untuk menggali informasi, kami juga diperbolehkan untuk memilih materi sendiri. Ada matematika, yaitu pengolahan data, IPA tata surya dan gerhana, bahasa Indonesia teks non fiksi, IPS gejala alam di Indonesia dan negara lainnya, PPKN penerapan nilai-nilai Pancasila, bahasa Inggris ada public thesis, bahasa Sunda ada teks pidato, dan agama hati nurani. Langkah-langkah. Sebelum membuat proyek, kami juga sudah menyusun langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya, aku melihat di sekitar komplekku ada banyak sampah. Dengar sampah bumi per tahunnya sampai 9 ton. Mencari fakta. Faktanya aku melihat sendiri di Google dan hasilnya sama. Lalu yang aku rasakan tentunya sedih dong, karena bumi adalah tempat tinggal kita, ini sudah tercemari oleh sampah. Ide dari aku akan membuat postingan dan solusinya aku akan mengupload postingan tersebut di sosmed. Kami juga sudah membuat timeline masing-masing. Timelinenya pada tanggal 30 April sampai 5 Mei, kami akan melanjutkan proyek. Lalu tanggal 6 sampai 12 Mei, aku bikin proyek dan bimbingan. Lalu 12 Mei sampai selesai, aku lanjut proyek dan sasaran. Hingga di tanggal 28 inilah aku baru mulai presentasi. Ini adalah prakaryanya yang saya buat. Prakaryanya dibuat dari kardus. Ini menceritakan tentang rotasi dan revolusi bumi. Berisikan tentang gerhana matahari dan gerhana bulan. Selanjutnya, manfaat prakaryanya agar saya lebih mudah menjelaskan dan teman-teman serta Bapak Ibu guru juga lebih mudah mengerti. Selanjutnya kita juga akan sasaran. Kalau saya sendiri sasarannya di sekitar rumah, karena yang banyak sampah juga ada di sekitar rumahku. Dampak sasarannya mungkin ada banyak yang nggak setuju, ada juga yang setuju. Bagi solusi dari aku yang nggak setuju, kita bisa jelasin lebih detail lagi agar mereka bisa lebih paham. Dari tadi kita membahas sampah terus nih, selanjutnya kita akan membahas tata surya. Ini adalah beberapa informasi tentang tata surya. Tata surya adalah sistem benda langit yang dipenuhi oleh objek-objek matahari, bulan, dan bintang, serta benda-benda lainnya. Ini adalah susunan tata surya. Ada Merkurius, si planet terkecil, ada Venus, si bintang fajar, ada bumi tempat kita tinggal, ada Mars, planet merah, ada Jupiter, planet terbesar, ada Saturnus yang ada cincinnya, dan juga ada Uranus yang dingin. Dan yang terakhir ada planet Neptunus, planet terluar. Ini juga ada
Rotasi bekerja dengan cara bumi bergerak mengelilingi poros atau sumbunya. Fenomena ini membutuhkan waktu sekitar 1 jam. Sedangkan revolusi terjadi pada saat bumi bergerak mengelilingi matahari. Selanjutnya aku akan membahas gerhana matahari. Gerhana matahari terjadi pada saat letak bulan di antara matahari dan bumi. Bulan mampu menutupi beberapa cahaya matahari yang dikeluarkan untuk bumi. Dikarenakan jarak bulan dari matahari sekitar 384.000 km, sedangkan jarak bumi ke matahari sekitar 149.600 km. Jadi juga ada dokumentasi pada saat saya membuat prakarya saya. Selanjutnya ini adalah beberapa keadaan bumi. Khasiat bumi punya sampah hampir seluas Indonesia. Bumi adalah rumah kita, tapi terkadang manusia tidak peduli dengan keadaannya. Bumi kita semakin krisis, oleh karena itu aku mengajak teman-teman semua agar membuang sampah pada tempatnya. Oh iya, peristiwa kebaikan ini juga termasuk dengan sila kedua Pancasila loh. Setelah kita meneliti bumi, selanjutnya kita akan meneliti isi bumi. Bumi dilengkapi dengan beberapa negara, dan yang akan aku bahas adalah negara tempat tinggal kita, ya, negara Indonesia. Di Indonesia juga ada 6 negara. Mari kita mengolah data dari agama yang ada di Indonesia. Ada agama Katolik dengan jumlah pemeluk 8,5 juta, ada Kristen dengan jumlah pemeluk 29,2 juta, ada Islam dengan jumlah pemeluk 236 juta, ada Konghucu dengan jumlah pemeluk 12.000, ada Buddha 2 juta, dan Hindu 4,67 juta. Aku termasuk agama Katolik. Oleh karena itu, di agamaku kami diajarkan tentang hati nurani. Bumi penuh dengan sampah. Hati nurani mengajak saya untuk membuat tempat sampah dari bahan bekas agar mengurangi sampah plastik. Aku membuat tempat sampah agar orang-orang juga mau membuang sampah pada tempatnya. Karena kalau banjir nanti akan terjadi gejala alam. Setelah itu mari kita kembali ke pembahasan awal, yaitu gejala alam. Gejala alam adalah peristiwa yang dilakukan oleh alam sendiri. Gejala alam mampu menghancurkan harta dan tata manusia, bahkan merenggut nyawa manusia sekalipun. Ini adalah beberapa gejala alam di Indonesia dan beberapa negara lainnya. Ada banjir, ada tanah longsor, dan ada gempa bumi. Ini juga adalah gejala alam nyata, yaitu letusan Gunung Merapi. Dikutip dari Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, tercatat sejak tahun 1600, Gunung Merapi telah meletus lebih dari 80 kali. Khayalan rasa syukur kanya badai nerbian biantara di antara menakeun fenomena alam. Naha anjeun terang aya fenomena alam di Garut, nyaeta gempa bumi. Garut ayeuna teu sae beda gempa bumi. Kumaha kitu simkuring arek ngajak rerencangan sadayana ame arek ngucapkeun syukur kana Tasikmalaya anu kaadaana sae-sae wae. Sakitu diantara ti abi ditutup ku nyuhunkeun hapunten kana kakak anu nyeri hati. Hatur nuhun. Tentunya juga ada beberapa tempat umum dong yang kena gejala alam. Ini juga ada tempat umum dari sesuai dengan bahasa Inggris. Selanjutnya kita akan membahas tempat umum menggunakan bahasa Inggris. Bahasa Inggris tempat umum adalah public places. Good morning everyone, my name is Kania. I am from 6th grade. Today I am going to tell you about public places in Indonesia. I found some public places in Indonesia. So they are 1. Al-Quran Mosque. Always people go to the Al-Quran Mosque for worship. Next, Church of Hakaye. People always go to the church for worship. Number 3, Chili Restaurant. People always go to the restaurant for eat. Number 4, Pangandaran Beach. People always go to the Pangandaran Beach for swimming. Next, Mayasari
Gramedia Bookstore for shopping stationery. Next, Transmart Cinema. People always go to the cinema for watching movies. Next, Tirta Alam Swimming Pool. People always go to the Tirta Alam Swimming Pool for swimming. Next, Tasikmalaya Zoo. People always go to the Tasikmalaya Zoo for sea animals. Next, Dispusipda Library. People always go to this Dispusipda Library for read book. Dari semua tempat umum yang aku bahas, pastinya juga mereka punya tempat sampah dong. Selanjutnya ini ada beberapa dokumentasi pada saat saya membuat proposal, membuat kanva, dan juga ada pada saat saya membuat dokumentasi postingan. Ada saya upload di status WA dan ada juga di YouTube. Ini juga ada dokumentasi sasaran saya ke tetangga-tetangga di dekat rumah saya. Refleksi. Meski saya sudah sering berpresentasi, tapi tetap aja suka gugup kalau susah menyampaikan informasi ke kalian. Saya juga udah berusaha tenang dan grogi, biar tenang dan gak grogi, biar gak typo. Soalnya kalau sekalinya typo pasti bakal keterusan sampai ending typo terus. Thank you. Biasa sekali ya. Kalau Bapak sih apa ya? Yes. Kalau Bapak terkesima, apa terkesima? Ya, terkesima gitu kalau misalkan Pak Irwan nanti seperti apa ya? Pak Yan tahu tuh, Pak Yan tahu tuh. Kalau CEO ya biasanya proyek-proyek gitu kan, presentasi proyek kayaknya, aduh produk apa ini gitu kan, pastilah dapat gitu tendernya gitu kan. Nah ini salah satunya ya, salah satu sekali lagi lah begitu kita kan luar biasa. Oke ya. Kalau Pak Irwan sendiri paling untuk Kania nih, untuk Kania ya, untuk Kania karena Kania yang sekarang yang kedua tentunya. Melihat dari presentasi proyeknya runtut sekali ya, runtut sistematikanya dari awal sampai mungkin kalimat thank you gitu kan, kalimat ucapan terima kasih gitu, proposalnya tadi dibahas, pendahuluannya, latar belakangnya ada, seluruh sistematikanya tersusun sangat rapi, tidak terlihat potongan-potongan, tidak terlihat jeda-jeda dari mata pelajaran, langsung saja masuk penulis sesuai dengan tema. Temanya apa? Bumiku. Awalnya apa? Awalnya menjelajah angkasa luar. Kenapa nggak jadi? Soalnya kan dari saran Pak Irwan. Oh, gitu. Karena kalau sampai luar angkasa tuh nggak mungkin kan aku bisa itu. Oke. Kenapa nggak bumi gitu kan yang dibahasnya? Dan ternyata kan dia mau mencoba alhasil luar biasa ya. Luar biasa. Tentunya ini kan dia persiapan dong dari awal. Disiapkan dari rumah ya. Dari jam berapa? Atau dari minggu, dari hari berapa gitu? Berapa hari sih persiapannya kan dia? 3 mingguan. Tentunya ya, apapun yang kita rencanakan, apapun yang kita laksanakan, tentunya hasilnya biasanya sangat memuaskan. Kalian puas atau belum? Puas sih, soalnya ada pujian dari Pak Irwan. Bukan memuji, bukan menyanjung, tentunya memotivasi ya. Tetapi yang Pak Irwan lihat gitu, yang Pak Irwan lihat, yang Pak Irwan rasakan, tentunya kan proyek dia yang lihat, rasakan, terus harus bagaimana. Nah ini tentunya salah satu gitu kan, salah satu contoh ketika kita mempersiapkan sesuatu, hasilnya akan puas, begitu ya. Nah bukan berarti yang lain tidak bagus, bukan, tetapi ini salah satu contoh gitu. Jika kita melaksanakan dengan sepenuh hati, apalagi tadi hati nurani ya, terus apapun itu hasilnya ya memang sangat-sangat bangga, sangat-sangat baik itu yang melakukannya ataupun kami yang menyimak, begitu ya. Jadi enak sekali. Nah pertanyaan Bapak selanjutnya, karena sudah tercantum, sudah terangkum oleh Kania dari pemahaman proyeknya, sudah dapat materinya, lalu penelitiannya, tadi siapa sasarannya? Masyarakat.
Oke, nanti Pak Irwan akan tanyakan ya. Prosesnya enak, lalu analisis hasilnya, presentasi visualnya dapat. Boleh nggak ditunjukkan itu ke kamera? Maju kameranya, bawah itu, bawah, di bawah. Silakan. Nah, silakan ke kameranya ada berapa? Pak Ian. Nah, kamera itu yang bisa dilihat. Nah, ini teman-teman, Bapak Ibu, hasil karyanya supaya nanti bisa di zoom ya. Itu ada bagian apa saja? Coba jelaskan, Matahari. Oke, tapi fokusnya di sini karena temanya bumi Bu ya. Oke, baik, terima kasih bisa kembali ke tempat. Terus keterampilan berbicara ya, nanti mungkin Yuspera juga akan menyampaikan terkait dengan public speakingnya seperti apa. Oke, public bukan speaking. Public berarti itu ya public speaking. Oke, interaksi ke audiens enak, terus kreativitasnya ada, kesesuaian waktunya tidak memakan waktu yang cukup panjang, tetapi intinya dapat ya. Terus nanti direfleksikan, jangan lupa. Satu lagi, boleh satu lagi? Nah, ini mah tanggapan ya, tidak banyak tanya, Pak Irwan hanya menanggapi saja. Terus Kania, apa sih harapannya dari proyek yang Kania buat? Harapannya pengen komplek rumah aku jadi itu tidak tercemari sampah lagi. Oh, komplek rumah. Tadi lucu ada tetangga ya, tetangganya mana sih? Nah, karena kan masyarakat. Nah, itu. Nah, Mami ini lakukan di rumah ya? Lihat di komplek. Oh, ini kurang nanti Mami tentunya bisa menjelaskan juga ya. Bagaimana tanggapan mereka? Mereka setuju aja. Terus tuh mereka katanya bagus lah bikin tempat sampah di situ. Biar nanti banyak yang buang sampah di situ juga. Oke, ide ya berarti ya. Nah, setuju sudah. Itu siapa sih? Namanya kenalan kan? Apa itu cepon gitu. Paris itu ya biasa kawan saja. Ya, tapi kan sambil berinteraksi kan, ini fungsinya gitu kan, manfaatnya itu dari proyek ini kan ya itu mau masuk ke jenjang SMP nantinya ya, Kang Ibu bermasyarakat. Begitu ya. Baik, kalau begitu cukup dari Pak Irwan. Kita lanjutkan mendengarkan tanggapan dari Miss Vera. Okay, terima kasih. Thank you for your presentation. Good job, well done. Thank you for doing the best. Yeah, give applause first. Okay, Kania, thank you. From the first you present your project until you say about public places, I heard. I think there's no little bit mistake. There's no mistake in there because your pronunciation is good. So everyone hears your explanation. It must be clear. So it must clear. Ya, jadi jelas gitu ya. What people always do in all the public places that you say, it's so clear. So, but I heard one. Aku dengar satu. You say what country that you choose on your project? Country. You know country? Negara. Indonesia. Indonesian. Okay, so you say what is it? Indonesian. Indonesian. Okay. Now, but I must make it clear because you don't say Indonesia. Why you say Indonesian? Because? Pakai bahasa Inggris. Yeah, of course. Try it. Coba. Nanti akan dibantu. Why you say Indonesian? Kenapa kamu Yep, good job. But I like Indonesian. Okay, I will make it clear ya. If you say Indonesia, ya Indonesia without N, tanpa N, it means country. But if you say Indonesian, it means people of Indonesia. Do you get it? Yes, okay, so you have to say Indonesia without N. Indonesians, it means Indonesia people.
Get it? Ya. Oke, it must be clear ya. Jangan sampai salah menyebut nama country. Oke, good job. Tapi overall semuanya sudah bagus, sudah baik. But I want to ask you some questions. The first one is, what is your favorite public places from time of public places? Apa ya? Okay. Church. Church, okay. Why do you like church? Because? Because for worship. Okay, because for worship. So what do you always do at the church? What you always do in the church? Apa sih yang biasanya kamu lakukan? In English, please. I always do church for worship. worship, and then what activity besides worship? Selain dari worship, what do you do? Nggak tahu bahasa Inggris tapi It's okay. What do you want to say? I. What do you want to say? Sing. Bernyanyi. Apa lagi? ada nyanyi. Oke, bernyanyi apa bahasa Inggrisnya? Sing. Gak pakai i. Sing. Oke, terus apa lagi? Ada diberkati. Oh, diberkati. Berarti ada yang udah worship ya. Terus apa lagi? Terus ada persembahan juga. Persembahan. Persembahan maksudnya mau persembahan apa nih? Kalian melakukannya? Ya. Oke. Terus apa lagi? Waktu itu pas masih kecil pernah juga ikut biak. Oh, it could be, yeah. Okay. So you can say, I always do some activities like singing. Terus apa tadi? Worshipping, giving some things of mine to the church. Apa lagi? And the others. It's okay. Ya, masih banyak ya yang bisa dilakukan di church ya. Okay, so the last one. What public places do you rarely come to its place? Jarang sekali. Yes. Gramedia Bookstore. Okay, why you don't go to Gramedia bookstore? Because it's okay. Because you can mix. Gramedia kan biasanya beli buku. Okay, people always go to the Gramedia for buying a book. Okay, so Aku biasanya beli bukunya nggak di situ. but I don't buy book from Gramedia, but I go to another store. Get it? Okay, so please repeat. Yes, of course. People People go to the Gramedia bookstore or buy a book. but I I don't buy a book from Gramedia bookstore, but I but I buy buy a book in another another store. store. Oke. Nah, harus latihan ya. Latihan karena dari hal kecil aja harus dipilih. Misalnya I go to buku
toko buku, nggak apa-apa, it's okay. Karena kita harus latihan sedikit dari sedikit. Justru kalau di mix itu justru orang jadi lebih ngerti ya kan? Yes, okay. Thank you Kania sudah mau jawab pertanyaan di kelas. Baik, thank you Bu Ispera. Silakan Ibu Lucy. Halo Ibu Lucy. Oke, baik. Ya, halo Kania. Halo Bu. Iya. Kania bagus banget ya presentasinya, luar biasa. Ini satu kalau boleh Ibu usul ya. Tadi kayaknya tapi lupa nih di mana. Cuma ada kata-kata enggak. Nah, kalau presentasi sebaiknya menggunakan kata baku ya. Jadi bukan enggak tapi tidak. Cuma Ibu lupa tadi di mana. Itu aja apa saran Ibu. Jadi untuk yang agama, terima kasih kalian sudah membuat tempat sampah dari galon. Ini lihat letakkan di mana? Diletakkan di mana? Oh, ada yang di depan rumah gitu. Di rumah ya. Oke, jadi bukan di pinggir jalan ya ini. Maksudnya orang lain juga bisa kalau pas lagi lewat sampahnya dibuang itu ya. Di rumah atau di luar rumah? Di luar rumah. Di Oh, di luar. luar rumah. Oke, berarti bagus sekali ya. Tidak hanya untuk keluargamu, tapi juga kalian secara tidak langsung memberi contoh pada tetangga untuk menggunakan barang bekas ya, tapi bisa dimanfaatkan untuk mengurangi sampah. Ya, mengurangi sampah plastik juga menjadi contoh yang bagus ya. Thank you Kania ya, Iya, sukses. sama-sama Bu. Baik, terima kasih Bu Lucy. Tentunya kita akan mendengarkan tanggapan dari orang tua. Silakan Ram. Boleh kan diberikan dulu ini. Oke. Pertama-tama saya mengucap syukur pada Tuhan ya, karena diberi kesempatan saya bisa berdiri di sini. Buat Bapak dan Ibu guru, saya cuma bisa mengucapkan terima kasih banyak yang telah membina anak saya Kania sehingga bisa Kania presentasi begitu lancar pada hari ini. Buat Kania, good job. Mama kamu bersama kamu, tapi kamu jangan terlalu senang dulu. Kamu harus lebih semangat lagi belajar, menggali-gali, lebih semangat, lebih rajin lagi belajar untuk meraih cita-citamu setinggi langit. Terima kasih. Amin. Terima kasih. Ya, tentunya doa dari orang tua ya Kania ya. Itu yang sangat luar biasa. Boleh silakan Mam. Mungkin kembali lagi silakan ke Kania. Tentunya di ujung presentasinya boleh direfleksikan apa yang Kania dapatkan dan tentunya langsung boleh ditutup dengan statement. Boleh dari presentasi, boleh dari kegiatan proyek. Silakan refleksinya seperti apa yang kamu dapatkan. Dari presentasi kali ini bisa lebih lancar lagi dari tahun-tahun kemarin, dari kelas kemarin, bisa lebih mengerti lagi sama apa informasi yang aku dapat. Itu aja, Pak. Oke, baik. Terakhir, Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. sama-sama.